Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Belajar itu memang melelahkan dan terkadang membosankan ya Habib ya. Tapi justru disitulah nilai ibadah dan juga perjuangannya yang Allah memberikan ziyadah di situ, memberikan nilai dan juga kelebihan di sana. Yang insya Allah itu menjadikan ladang pahala untuk kita semua yang sampai sekarang masih terus belajar. Nah itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini dan kita masih buka sesi tanya jawab. Kami persilakan Ibu Rita boleh berdiri yang nanti akan dijawab oleh Habibana Habib Ahmad Alkaf. Silakan Ibu Rita boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Habib, nama saya Rita dari Kelapa II Depok. Yang ingin saya tanyakan adalah ilmu pengetahuan dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan yang sangat inti, yang sangat hakiki dalam kehidupan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pertanyaan saya adalah bagaimana Islam itu memposisikan agama Islam dalam mencapai ilmu dan mencari ilmu dalam kehidupan manusia sehari-hari. Jadi pertanyaannya itu saya ulangi Pak Ustadz, bagaimana Islam memposisikan ilmu dalam kehidupan manusia sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam pengaplikasian kehidupan sehari-hari begitu maksudnya? Ya, diaplikasikan di dalam ilmu Islam itu ya. Sehari-hari. Oke, silakan Habibana Alkaf. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya sangat luar biasa ilmiah. Ya, ini alhamdulillah Bu Rita, Masya Allah. Islam memposisikan ilmu untuk kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara? Itu tadi ayat sudah dibaca sama Ustaz Riza tadi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Darajatnya pakai nakiroh. Kalau bahasa Al-Quran, kalau nakiroh itu adalah umum. Jadi darajatnya, ketinggiannya itu tidak ada batasnya. Dan tidak cuma di akhirat. Di dunia sebelum di akhirat. Sehari-hari kita ini harus dengan ilmu. Tanpa ilmu ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Mau sholat harus belajar dulu. Tertibnya bagaimana, awalnya bagaimana, bacaannya bagaimana, ininya bagaimana. Harus pakai ilmu. Mau kerja pakai ilmu. Sampai dalam athar tadi Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang mau dunia dengan ilmu, barang siapa mau akhirat dengan ilmu, barang siapa yang mau akhirat dan dunia harus dengan ilmu. Jadi ilmu itu adalah inti. Sampai tadi dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, kalian keluar dari perut ibu, la ta'lamuna syai'a, pakainya la ta'lamun, bukan dalam keadaan lapar, bukan dalam keadaan tidak pakai baju, tapi tidak tahu apa-apa. Terus Allah kasih pertama kali adalah apa? Bukan baju, kasih pendengaran. Makanya lahir itu bayi bisa dengar apa tidak? Masa ibu-ibu nggak bisa jawab? Dengar apa tidak? Dengar, kasih, makanya didahulukan, kasih pendengaran. Kemudian dikasih alat bisa memandang, kemudian berapa hari baru bisa melihat. Untuk apa itu? Untuk belajar. Kemudian dikasih pikiran, afidah. Untuk apa? Bersyukur. Jadi betul-betul yang dikasih oleh Allah adalah yang berhubungan dengan ilmu. Belajar ilmu itu belajar harus dengan pendengaran, harus dengan pandangan, harus dengan akal dan seterusnya. Sampai Allah mengatakan, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Kalimatnya ilmu. Kalau kalian tidak tahu, maka bertanyalah kepada orang yang tahu. Jadi jangan sembarangan. Hatta mau masak jangan sembarangan. Harus tanya kokinya. Ini soalnya lagi bagi makanan gratis ini semuanya. Jadi harus betul-betul cara bagi gimana. Cara supaya awet makanan. Jangan sampai dibagi tahu-tahu rusak. Pengawasannya gimana supaya tidak dikorupsi. Harus ada ininya, itunya, semuanya. Ini besar, luar biasa, bukan mah. Semuanya harus dengan ilmu. Kehidupan kita sehari-hari harus dengan ilmu. Sampai Perdana Menteri Jepang ke sini tuh. Salah satunya mau mengajarkan ilmu cara membagi makanan bergizi gratis. Ini dalam pidatonya Presiden kita kemarin. Betul apa betul? Subhanallah, berarti ilmu itu penting apa tidak? Penting, luar biasa. Itulah yang diajarkan dalam Islam. Ilmu sampai Rasulullah mau jadi nabi, mau jadi rasul. Itu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana ma lam ya'lam, yang tidak tahu
dan terusnya. Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan manusia yang tidak tahu. Itu adalah tujuannya Islam datang memanusiakan manusia supaya punya ilmu, bisa mengalahkan singa, rajanya apa? Raja hutan, kalah dengan manusia. Kira-kira kalah bertarung dengan kekuatan kita atau dengan ilmu manusia? Dengan ilmu. Kira-kira yang menakutkan singa apa? Pakai pawang. Tahu kalau keliru ya kemakan. Itu subhanallah bisa dengan ilmu. Mau perang dengan ilmu, mau ibadah dengan ilmu, mau meninggal yang terbaik. Rasulullah ngajarin. Untuk yang mau meninggal diajarin. Surah apa? Husnudzan kepada Allah. Itu syaratnya, husnudzan kepada Allah. Jangan kalian mau meninggal, mesti suudzan kepada Allah. Aduh, saya masuk neraka ini. Amal, enggak. Allah itu maha pengasih, Allah maha penyayang. Allah ciptakan sorga untuk hambanya yang soleh-soleha. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam surganya Allah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Habibana.